Dian di sini dan di video kali ini kita akan bahas nih tentang vokasi di teknik kimia atau tingkat diploma. Apa sih bedanya dengan tingkat sarjana atau strata 1? Di sini Dian nggak sendirian karena sudah terhubung dengan narasumber kita dari Surabaya nih. Assalamualaikum Mas Daril. Waalaikumsalam. Halo, gimana kabar Dian? Alhamdulillah baik. Mas Daril gimana? Alhamdulillah. Mungkin kan ada yang belum kenal nih teman-teman yang nonton, boleh perkenalan dulu nggak? Oke, halo guys. Gitu ya harusnya ya kalau gitu. Iya. Halo guys. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Daril Ridho Zuhrila. Kakak kelasnya Dian pada saat kuliah dulu di S1. Kamu K5 berapa ya? K52. K52. Kita hanya beda 2 tahun saja. Kita hanya beda 2 tahun saja. Aku K50, Dian K52. Sama-sama dari alumni ITS S1-nya. Tapi S2-nya kebetulan saya saking cintanya sama ITS, S2-nya juga di situ. Oh, gitu ya. Tuh, sekarang ngajar ya di ITS juga nih. Saking cintanya nih, cinta banget. Bener. Karena memang tadi saya sudah bilang, karena saya cinta banget sama alma mater, kampus perjuangan saya, jadi akhirnya saya mengabdi juga kitanya sampai akhir-akhir nantinya di ITS juga. Tapi saya tidak di S1-nya, tapi saya berada di vokasinya. Oh, di vokasi. Di fakultas vokasi. Nah, ngomong-ngomong tentang fakultas vokasinya nih, sebenarnya mungkin yang baru tahu atau mungkin teman-teman yang lagi SMA nih, Mas Daril, yang masih pengen tahu tentang dunia perkuliahan, sebenarnya pendidikan vokasi itu apa sih? Oke, jadi kalau misalnya kita membahas pendidikan vokasi, itu sebenarnya pendidikan yang membebankan pada satu bidang keilmuan. Nah, contoh misalnya kalau kita membahas sebuah rumpun ilmu ke teknik kimiaan, jadi memang kita fokus membahas tentang teknik kimiaan saja. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat perbedaannya dengan akademik, ceritanya akademik itu lebih saintis gitu ya, lebih kayak keilmuan yang lebih fundamental. Tapi kalau misalkan kita lihat di pendidikan vokasi, berarti kita membicarakan hal-hal yang bersifat praktis. Jadi kayak misalkan sudah tidak lagi riset-riset yang fundamental, tapi risetnya adalah riset-riset terapan. Jadi sudah dibikin atau sudah dipionirkan sama orang saintis, kemudian kita aplikasikan nih di masyarakat. Kurang lebih seperti itu pendidikan vokasi. Makanya pendidikan vokasi itu biasanya sudah dimulai sejak menengah atas ya. Jadi menengah atas itu ada SMK, sekolah menengah kejuruan, itu adalah salah satu pendidikan vokasi yang cukup mudah. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi maksud saya, itu ada pendidikan vokasi dari level D1, D2, D3, dan D4. Nah, sekarang D4 itu lebih familiar, lebih populer dengan sebutan sarjana terapan. Oh gitu. Nah, tadi kan ada bermacam-macam, ada D1, D2, D3, sama D4 ya. Kalau di ITS sendiri itu pendidikan vokasinya tingkat berapa? Oke. Jadi untuk sekarang semua pendidikan vokasi yang ada di ITS sudah dalam taraf level D4 atau sarjana terapan dulu. Jadi ceritanya begini, fakultas vokasi ITS itu dibangun atau didirikan pada tahun 2017. Masih muda banget kan, fakultas ini masih muda banget. Jadi 2017 itu terpisah sendiri, membentuk fakultas, dan fakultas ini disebut fakultas vokasi. Dan di situ masih ada didikannya.
Jadi semua ada D3-nya. Kalau especially di ITS, D3-nya di ITS pada saat itu ada 6 prodi, kalau nggak salah. 6 prodi ya, 6 departemen dengan 6 prodi juga. Kemudian dari 2019 semua yang D3 itu menjadi D4 atau sarjana terapan. Total ada 7 prodi dengan 6 departemen. Jadi ada departemen teknik kimia industri, teknik kimia, kemudian ada departemen teknik elektroautomasi, itu elektro, kemudian ada departemen statistika bisnis, kemudian ada departemen teknik instrumentasi, dulu bekasnya teknik fisika, kemudian ada departemen teknik mesin industri. Di TTMI ini ada 2, jadi ada di mesin itu ada konversi energi dan manufacturing. Prodi manufacturing sama prodi konversi energi. Kemudian di TIS infrastruktur sipil itu juga ada 2, infrastruktur bangunan air dan aku lupa satunya apa ya, tentang infrastruktur gitulah. Oke. Gitu. Oh gitu. Jadi sekarang kalau dulu zaman kita kuliah nih kan terpisah dalam satu fakultas ya, Fakultas Teknologi Industri. Berarti sekarang udah pisah ya? Benar. Nah, sudah bisa. Iya. Dulu kan masih D3, terus sekarang semuanya D4. Apa sih perbedaannya antara D3 dan D4? Oke. Level keahliannya. Jadi kalau kita lihat D3 itu dalam kurikulumnya atau dalam dikti itu sebenarnya levelnya di level 5, sedangkan di D4 itu level 6. Nah, di level 6 itu ada juga namanya sarjana atau yang dia sebut strata 1. Nah, S1 sama D4 itu sebenarnya sama dan itu setara. Kalau di S1 kan kita dapat ST nih, sarjana teknik ya. Nah, nanti kalau di D4 atau sarjana terapan nanti jadinya SST, sarjana terapan juga. Esten, S-T-E-R. Itu gelarnya. Oh gitu, jadi ada sarjana terapan. Nah, tapi kalau dari yang dipelajari sendiri, apakah sama itu S1 dengan D4? Kan tadi kan kalau misal dari S1 lebih ke sainsnya, kalau terapan lebih ke ini ya, jadi banyak prakteknya atau gimana? Ya, benar. Salah satu perbedaan yang paling signifikan yaitu jumlah SKS praktikum dengan teorinya. Jadi kalau misalkan kita dulu pada saat S1 itu kan teorinya banyak tuh ceritanya, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita di sarjana terapan itu SKS praktikumnya jauh lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita ingat dulu pada saat kita kuliah, OTK 1, OTK 2, sama OTK 3, itu kan di masing-masing mata kuliah tidak ada praktikumnya, ya kan? Meskipun mereka praktikumnya dijadikan satu di mata kuliah lab TK 1 sama lab TK 2, betul ya? Iya benar. Nah kalau di sarjana terapan, jadi di sini OTK 1 itu ada praktikumnya, OTK 2 itu juga sudah ada praktikumnya, OTK 3 itu sudah ada praktikumnya. Nah, biar lebih tidak penasaran lagi, sebenarnya apa sih yang membedakan kalau di S1 sama di sarjana terapan tentang tekniknya? Mungkin cara pemanjang dari mata kuliah tersebut. Kayak misalkan begini, kita dulu OTK 3, OTK 3 nih mungkin paling fresh.
OTK 3 dulu paling kita hanya mendesain alat absorpsi, distilasi, ekstraksi, leaching gitu kan. Nah, di situ hanya kita tugasnya adalah merancang. Jadi kalau misalkan kita punya fitnya sekian, senyawanya ini, berapakah kebutuhan tray-nya, ya toh? Berapakah kebutuhan raca masanya. Nah, kalau nanti di sarjana itu mungkin lebih praktis. Tetap diajarkan, hal itu tetap diajarkan. Bagaimana cara mencari jumlah tray-nya, bagaimana termodinamikanya. Tapi di satu sisi yang lain adalah mereka atau mahasiswa harus tahu bagaimana SOP tentang shutdown sama startup dari alat tersebut. Jadi cara bagaimana menjalankannya. Kalau misalkan pabrik itu lagi layoff, lagi shutdown, nah bagaimana cara mencoba untuk men-shutdown-nya. Jadi kan nggak seketika kayak kita nyalain lampu ya. Kalau nyalain lampu pun tinggal metek terus kemudian nyala. Nah, tapi kalau di alat yang begitu besar itu mesti ada prosedurnya. Nah, itu juga diajari. Betul. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi hal-hal teknis itu juga lebih ditekankan. Jadi selain pemahaman kognitif yang ditekankan pada saat di sarjana 8, tapi skillnya juga. Jadi skill bagaimana dia harus sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau engineering. Gitu. Jadi emang di lapangannya nanti biar nggak kaget gitu ya Mas ya. Benar. Nah, dan selain itu juga yang paling signifikan itu kita punya mata kuliah magang. Magang itu adalah 14 SKS. Jadi kalau misalkan kemudian mungkin KP-nya itu cuma 2 SKS, saya juga KP-nya juga 2 SKS gitu, ya kan? Iya. Nah, kalau di sarjana terapan itu magangnya adalah 14 SKS. Jadi satu semester full dia ada di plant atau di pabrik. Kalau mekanismenya sendiri, mahasiswanya cari sendiri atau diarahkan oleh kampus untuk magang? Oke. Karena situasi pandemi itu saat ini, gitu ya. Karena situasi pandemi saat ini memang agak rumit sebenarnya. Jadi sampai yang kita lagi ngobrol ini masih banyak mahasiswaku yang belum mendapatkan tempat untuk magang. Tapi memang kebijakan dari kampus itu sungguhlah bijaksana banget karena melihat kondisi pandemi yang begitu hebatnya, sehingga akhirnya magang itu bukan dipermudah ya, lebih fleksibel. Jadi kita mencari UMKM yang berbasis industri, kemudian kita bantu untuk meningkatkan kapasitasnya atau meningkatkan efisiensi atau membantu dalam proses pengolahan limbah. Itu kan jadi PR kan sesungguhnya. Iya kan? Jadi PR sesungguhnya gitu. Memang pusing. Ini pusing banget sebenarnya buat bantu mahasiswa untuk mencari tempat. Tapi untungnya kita kooperatif, mahasiswa kooperatif, dosen kooperatif, kemudian ya dari rektorat juga memberikan kebijakan yang sangat fleksibel, sehingga semoga kedepannya magang ini akan jauh lebih mudah. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi dia tanya mekanismenya seperti apa, mungkin seperti halnya kayak dulu kita nyari magang, tempat KP. Ngirim proposal gitu-gitu. Harus 1 tahun sebelumnya harus mendaftar, kita menunggu hal-hal seperti itu lah. Iya. Nah, bagaimana ketika sudah lulus nih? Apakah kemarin tuh ada yang tanya, kan S1 dengan D4 itu kan punya secara KKNI ya? Secara KKNI itu setara gitu ya. Nah, bagaimana di industri nih? Di industri itu apa ada bedanya?
Oke. Jadi memang eh, bukan gaji sebenarnya, tapi kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita, yaitu setiap lulusan dari fakultas vokasi itu akan didampingi oleh sertifikat berkompetensi. Maksudnya bagaimana? Jadi sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat yang diakui oleh industri karena sesuai dengan SKKN seperti itu. Nah, di teknik kimia industri fakultas vokasi itu sebenarnya sudah ada 3 skema. Nah, skema yang pertama yang kita inisiasi pada tahun kedua yaitu tentang sertifikat kompetensi analisis pengujian laboratorium. Nah, di mana di situ mahasiswa harus punya skill-skill yang berkenaan dengan laboratorium skill. Jadi bagaimana cara menganalisa suatu zat, analisa kuantitatif dan kualitatif. Dan kita mempunyai beberapa analisa di situ. Kemudian pada tahun ketiga itu ada namanya sertifikat kompetensi operator boiler. Mengapa kita memilih operator boiler? Karena boiler itu sebetulnya adalah alat yang tanpa kita sadari sebagai seorang chemical engineering itu banyak banget digunakan di industri kecil maupun besar. Kayak misalkan di rumah sakit mau bikin steam pun juga ada boiler. Pabrik tahu, pabrik kecap buat pemanasan itu juga ada boilernya. Nah, kita di sini memfasilitasi yaitu untuk mempunyai sertifikat kompetensi operator boiler. Kemudian pada tahun terakhir, sementara ini sertifikasinya adalah kompetensi K3 operator. Jadi kesehatan keselamatan kerja. Ya. Dan kita fokusnya K3-nya adalah K3 migas. Jadi nanti setelah lulus mereka itu kan akan mendapatkan transkrip akademik, kemudian mendapatkan sertifikat atau ijazahnya, kemudian ditambahi 3 hal yaitu tadi sertifikat kompetensi analisis pengujian laboratorium, kemudian ada sertifikat kompetensi operator boiler, dan terakhir adalah sertifikat operator. Jadi banyak sertifikasinya juga ya, sebelum masuk ke industri udah ada praktikalnya gitu, tersertifikasi. Nah, terus ya nih, kalau misal ada teman-teman nih yang masih bingung, aduh aku mau ambil S1 atau D4 ya, kira-kira pertimbangan apa aja sih yang harus dipertimbangkan gitu untuk memilih mau ambil S1 atau D4 baiknya? Oke. Mungkin teman-teman semua yang saat ini masih galau, kepingin menentukan dia ngambil vokasi atau akademik gitu ya, mungkin harus tahu diri sendiri dulu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apakah aku ini bisa bekerja lapangan? Apakah aku ini bisa pekerjanya adalah tipe pekerja yang cukup bersih, paham ya maksudnya? Cukup bersih. Gimana tuh mas? Cukup bersih itu lebih ke R&D, lebih ke research and development. Iya. Paham ya? Iya. Tapi kalau yang lapangan itu ya seperti operator atau proses engineer dan sebagainya. Nah, kalau memang niatnya adalah ke proses engineer, memang tempatnya harusnya di vokasi. Gitu. Tapi kalau misalkan memang kita juga kepingin menjadi seorang yang mau riset atau mau mengembangkan sesuatu, memang tempatnya di S1. Tapi dilepas itu harus realistis juga. Selama ini sampai tahun ini pun ITS pun masih bukan membedakan, memang membedakan antara jalur masuk vokasi sama jalur masuk sarjana. Ya, jadi
dengan cara membedakan ini masih calon-calon mahasiswa di luar sana masih bisa menentukan mau milih teknik kimia yang sarjana atau memilih teknik kimia yang sarjana terapan. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar di situ. Tapi saya rasa mayoritas yang masuk ke vokasi itu adalah lulusan SMK dia. Oh gitu. Yang sebenarnya SMK. Mayoritas karena memang mungkin cara pandangnya dari mahasiswa-mahasiswa yang tugasnya adalah dari SMK itu kepingin mengembangkan skill karena kan memang mereka sudah punya basic skill kan gitu. Nah sehingga pada saat di pendidikan tinggi dia hanya lebih mengembangkan saja apa yang belum dapat di pada saat SMK itu sih. Jadi harus tahu diri sendiri dulu nih maunya seperti apa kayak gitu. Balik ke dirinya sendiri ya, berarti harus kenal dulu sama dirinya maunya apa dan bisa memilih. Nah terus kan kemarin itu di ITS tuh kan D3 ya Mas ya, mungkin di kampus-kampus lain juga masih ada gitu yang D3 atau lulusan D3. Nah terus pengen lanjut nih, kalau di ITS sendiri ada nggak sih Mas kalau lanjutnya ke D4 gitu? Kan kemarin ada lintas jalur untuk D3 ke S1 ya, kalau ke D4 ada? Oke. Jadi di ITS untuk saat ini dan tahun ini sementara masih ada D3 yang lintas jalur ke S1. Nah, terutama yang teknik kimia ya ada. Nah, semoga tahun depan kita sudah membuka program RPL untuk D3 yang mau lanjut jenjang, bukan lintas jenjang. Kalau tadi itu lintas jenjang, kalau ini lanjut jenjang menjadi D4. Jadi D4. Jadi kalau misal apa kelebihannya kalau ke D4 ketimbang ke S1? Kalau ke S1 dari D3 ke S1 memerlukan 2 tahun. Sedangkan kalau D3 ke D4 hanya memerlukan 1 tahun. Oh gitu. Karena sama-sama praktikal ya, jadi tinggal lanjut aja gitu ya. Iya, memang itu salah satu namanya lanjut jenjang karena D3 D4 seperti itu. Okay. Nah, di ITS itu namanya menganut sistem MEMES, jadi multi entry, multi exit. Maksudnya bagaimana? Jadi masuk di vokasi itu sebenarnya tidak hanya pada tahun pertama, tapi juga bisa masuk pada tahun ketiga, ya kan? Nah, begitu juga dengan exitnya, boleh pada tahun ketiga, boleh tahun keempat. Paham nggak maksudku? Masuk tahun ketiga itu gimana? Pada tahun ketiga, kalau pada tahun ketiga, nanti akhirnya jadi D3. Iya. Kalau misalkan tahun keempat dia keluar, jadi dia adalah D4 atau sarjana terapan. Gitu. Okay. Jadi di ITS itu menganut sistem MEMES. Jadi bisa juga masuk di tahun ketiga ya? Bisa juga. Namun untuk sampai detik ini rasanya sayang banget kan kalau keluar D3, mereka mesti ngambilnya langsung ke D4 seperti itu. Itu. Oke deh, ini sudah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada saran-saran nggak Mas untuk teman-teman yang mau masuk ke teknik kimia? Oke. Masuk teknik kimia itu aku ngomong sebagai orang yang cinta banget sama ilmu kimia pada saat dulu SMA, ya. Dulu aku SMA itu aduh gila, kimia itu kayak sudah di luar kepala, ya kan. Kemudian bingung nih ceritanya mau masuk kimia MIPA atau masuk ke teknik kimia, gitu kan. Nah, setelah aku browsing dan setelah aku riset kemana-mana tentang kimia sama teknik kimia pada zaman itu,
akhirnya aku putuskan untuk masuk ke teknik kimia. Dan aku tidak menyesali itu. Meskipun masuk ke teknik kimia, itu sebagian besar adalah kita membahas tentang technical. Ada kimianya, tapi hanya sebagai core-nya itu adalah kimia, tapi lebih banyak supporting yang di samping itu adalah technical, seperti itu. Nah, dan apalagi aku mengambil topik tugas akhirku adalah tugas akhir optimasi, dimana itu memang kalau jauh dari ilmu spesifik kimianya sebenarnya. Nah, saranku buat teman-teman yang ingin masuk teknik kimia, Anda itu diajarkan dengan ilmu yang begitu luas. Nah, ketika Anda masuk, Anda bisa memilih sesuai dengan cita-cita Anda atau sesuai dengan minat Anda. Saya pada saat kuliah, minat saya adalah menjadi seorang yang konsultan pabrik, yang mengerti pabrik, yang bisa membantu pabrik untuk mengefisiensi semua hal-hal yang agar tidak boros atau agar tidak membuang energi yang banyak. Nah, akhirnya saya mengambil topik tugas akhir yang modelnya seperti itu. Mungkin dia pada saat itu juga mengambil topik yang memang sesuai minat, akhirnya masuk ke lab program itu dan akan mendapatkan topik itu juga. Nah, minat-minat yang diajarkan pada saat teknik kimia atau chemical engineer itu sebenarnya banyak banget. Betul juga ya, Dian ya? Iya, benar. Banyak banget. Nah, kita tuh diajarkan dengan banyak banget. Nah, itu tuh menjadi salah satu keuntungan kita menjadi seorang chemical engineer. Kita tahu banyak ilmu dan semua orang itu nggak tahu proses, tapi hanya orang teknik kimia yang tahu proses gitu. Terima kasih banyak ya Mas Daryl, sharing-sharingnya, banyak ilmunya tentang. Oke. Makasih banyak Mas Daryl. Terima kasih banyak juga yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga butuh informasi dari video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!